Ini kata saya gini, ngumpet banget ntar nggak masuk TV. Aduh. Gak masuk YouTube. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadu abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyapa kepada yang terhormat PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini diwakili oleh PLT Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, Bapak Tri Kurnia Prihatino SOS MSI. Yang terhormat Ustadz kita yang telah hadir, Ustadz Haji Ahmad Sayuti. Yang kami hormati para Kasubag TU, para analis kebijakan subkelompok, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama dan yang selalu utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul dalam acara kegiatan pengembangan wawasan keagamaan Islam, ceramah agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta pada hari ini mengambil tema Nabi Muhammad SAW, inspirasi persatuan dalam keberagaman bangsa. Salawat bermahkotakan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur au minad dolalati ilal huda. Hadirin hadirat rahimakumullah. Untuk mengawali acara kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru kita Ustadz Sayuti, yang saya hormati para kasubit, kasubtel, kasuban belum pada hadir ya, masih dalam perjalanan Pak Ustadz, rekan-rekan Kesbangpol yang saya cintai, sungguh berbahagia kita pada pagi hari ini kedatangan tamu kita, guru kita yang akan memberikan siraman rohani kepada kita Pak Ustadz. Ini teman-teman sepertinya sangat merindukan sekali siraman-siraman rohani seperti yang kita laksanakan sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan pencerahan dari Pak Ustadz bisa membawa kita menjadi insan-insan yang lebih baik dan juga membawa Kesbangpol khususnya menjadi ASN-ASN yang berdedikasi dan bermotivasi tinggi yang juga dapat mendukung jalannya pemerintahan DKI Jakarta. Amin. Pak Ustadz, saya sampaikan ini dari Badan Kesbangpol. Sebenarnya kita ada kurang lebih 75 orang, ada undangan kita dari kantor-kantor atau suban di Kesbangpol di 5 wilayah. Namun ada beberapa acara yang memang tidak bisa ditinggalkan oleh teman-teman suban. Ada juga tadi sampaikan salam dari Pak PLT Kepala Badan, beliau mendampingi Pak PJ Gubernur acara di Hotel Sahid. Beliau mungkin nanti selesai acara kalau masih bisa memenuhi saya untuk bergabung bersama kita, akan bergabung di sini. Pak Ustadz, kita butuh sekali, rindu sekali siraman rohani kepada kita yang memang mungkin kita ini mungkin
rutinitas kita kerja tiap hari dari pagi sampai sore, kadang sampai malam. Kadang-kadang kita lupa bekal kita masih kurang, Ustaz. Terutama siraman-siraman rohani. Mungkin juga teman-teman yang pria mungkin butuh kiat atau tambahan ilmu. Ini anggota saya di kewaspadaan, Pak Ustadz Sofi, sering saya dapat tambahan ilmu dari beliau, walaupun ilmunya kadang-kadang khusus untuk laki, Pak Ustadz. Kiat-kiatnya sih udah dikasih, tapi saya belum berani, Pak Ustadz. Ini dulu ya udah. Nanti mungkin sambil berjalan saja, kalau ada teman. Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah kita pada acara inti. Marilah kita dengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Haji Ahmad Sayuti sekaligus memimpin doa penutup. Wa ilaika fatafadhol mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil rame beli opak. Salam. Rame si rame cuman belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Beli opak sama kesemek. Kompak si kompak cuman adanya ngambek. Abdul Salam Salasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Faqala Allah Ta'ala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil. Yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan, wabil khusus Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu Provinsi DKI Jakarta, yaitu beliau Bapak Freddy, yang Freddy nggak ada ya Pak Haji ya? PLT Pak Freddy, mudah-mudahan kita doakan acara beliau mendapatkan bimbingan dan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan, wabil khusus orang tua kita, guru kita, pimpinan kita yang alhamdulillah sudah menyampaikan. Kita doakan yaitu Bapak Haji Tri. Cuman beliau ketika saya ngomong Pak Haji Tri, Ustadz saya ini belum haji. Tapi insya Allah 2025 besok insya Allah saya menjadi pembimbing. Alhamdulillah. Saya ngucapin haji itu menjadi doa.
Mudah-mudahan ya apa yang diniatkan dan menjadi hajat beliau di tahun 2025, insya Allah beliau berangkat. Amin. Dan mudah-mudahan semuanya diajak sampai Soekarno-Hatta doang. Ya kalau pengen berangkat ke sono, ke Mekah sama Jeddah, ya beli visanya. Insya Allah. Semuanya tidak yang tidak mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah berkehendak, insya Allah Allah kabul dan ijabah. Alhamdulillah. Sedikit saya belum lanjutin, Pak Haji, saya beri cerita dulu. 2024 saya dikabarin untuk berangkat membimbing jamaah Puroda itu 2 minggu sebelum berangkat. 2 minggu sebelum berangkat saya dikabarkan, Ustadz, Anda harus membawa jamaah Puroda. Kata saya, ini mimpi apa bukan? Itu cuman alhamdulillah ya, bisa paspor sudah siap, bisa ketika udah beliau berucap dan berkata 2-3 hari bisa keluar. Ketika bisa sudah keluar, saya sampaikan kepada keluarga, kalau udah bisa keluar kan udah yakin Pak Haji. Tapi kalau bisa belum keluar, kita udah ngomong duluan, nggak keluar kita malu. Betul. Nah, makanya kita doakan mudah-mudahan Pak Tri ini besok mudah-mudahan berangkat. Amin. Ada yang mau ikut sama Pak Tri? Ada. Bisanya beli ya. Jadi jangan sampai ngikutnya sampai Pondok Gede dong, atau mungkin sampai Soekarno-Hatta. Baik Bapak, Ibu hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini banyak guru-guru kami, para asatidz juga ada. Tapi saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tidak. Tetapi ini semuanya tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepadanya. Mudah-mudahan kita doakan akan selalu mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa yang saya hormati dan Allah muliakan saudara kami, yaitu abang kami Bapak Mukhlisin. Ini wasilah beliau saya sampai di sini, Pak. Kalau mungkin beliau wasilahnya, saya nggak sampai di sini. Saya ketika di Solo, saya dikabarin, Ustadz, siapkah Anda untuk ngisi siraman rohani di Kesbangpol? Kata saya, insya Allah. Padahal saya belum lihat jadwal tuh, apakah ada apa enggaknya. Gak lama kemudian saya setuju, insya Allah. Saya kabarkan kepada anak saya di rumah, ada jadwal nggak di hari Selasa tanggal 5. Siang kagak ada, kalau malam ada. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan karunia kenikmatan yang telah Allah berikan. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini Allah kumpulkan kita, Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini akan menjadi wasilah Allah turunkan rahmat dan keberkahan pada kita semuanya. Dan apa yang kita hajatkan, apa yang kita niatkan, mudah-mudahan Allah ijabah dan Allah kabulkan. Amin ya robbal. Salawat beriring salam supaya tetap tercurah dan terlimpah kehadiran besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabat dan para umat wabil, khusus kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kelak di bil kiamah kita akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal. Pada saat itu umat manusia memohon kepada nabinya. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Hud, sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat umat manusia meminta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masjudu, sujudlah Nabi Muhammad di hadapan Allah. Di saat sujudnya Nabi Muhammad meminta kepada Allah, ya Rabb, izinkan kami untuk memberikan syafaat kepada umat kami yang ketika hidup di muka bumi-Mu, dia menjadi hamba-Mu dan umat-Ku. Dia selalu setia menjalankan sunnah-Ku. Dia selalu memperbanyak salawat kepada-Ku. Pada hari ini, izinkan kami untuk memberikan syafaat kepada umat-Mu. Apa kata Allah? Fakum ya Muhammad, bangunlah wahai Muhammad, aku izinkan engkau untuk memberikan syafaat kepada umat-Mu yang ketika hidup di muka bumi-Ku, dia setia dan taat kepadamu. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya. Amin. 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 Ya Rabbal. Amin. Pengen kagak jadi umat Rasulullah? Ini adalah salah satu keistimewaan yang Allah berikan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya mudah-mudahan kumpulnya kita memperingati kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ini bukti nyata bahwa kita cinta dan mahabbah kepada Rasulullah
dan kita akan menjalankan sunnahnya Rasulullah dan akan menjadi bukti dan saksi kelak di yaumil qiyamah. Insya Allah kita akan bersama-sama Rasulullah di bawah naungan bendera Rasulullah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Insya amin ya robbal. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah merupakan suri tauladan baik dunia dan akhirat kita. Dari segi akhlak amaliyah beliau, padahal beliau adalah sudah yakin beliau itu adalah dicanangkan untuk masuk ke dalam surganya Allah tanpa dihisab, saudara. Tetapi bagaimana bentuk amaliyah beliau di dalam mencontohkan kepada masyarakatnya, kepada umatnya di masa hidupnya. Makanya pantas beliau itu dikatakan pemimpin dunia dan akhirat. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita sebagaimana pimpinannya Rasulullah. Amin ya robbal. Kita doakan mudah-mudahan presiden kita yang baru mudah-mudahan amanah. Amin. Sidik paton tablik patonah. Amin ya robbal. Ini wajib kita mendoakan, Pak. Karena 5 tahun ke depan yang akan memimpin kita di Indonesia itu adalah beliau. Suka dan tidak sukanya harus kita suka dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemimpin kita ini diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu. Kita tidak mampu, kadang-kadang kita banyak nyinyir ya gitu kan, bajikan ya. Berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita memohon kepada Allah, niscaya Allah pun akan berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Yang mungkin tadinya tidak baik menjadi baik, yang sudah baik semakin baik insya Allah. Contoh dah, kita punya suami, istri itu kan berdoa di hadapan Allah. Ya Rob, jadikan suami kami suami yang soleh, menjadi pemimpin dunia dan akhirat. Betul lah? Kan begitu betul. Suami pun demikian, ya Allah jadikan istri kami istri yang solihah, yang bisa membantu dan menunjukkan kepada kami untuk apa? Untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Tuh, jadi kita harus punya istri itu model begitu Pak Haji tuh. Ya. Kalau yang satunya kagak mampu, tambah satu. Tadi kan udah dikasih ilmunya sama Ustaz Sofi. Pak Sofi tadi siapa? Iya, Sofi Udin. Tadi udah dikasih ilmunya, cuman tinggal pengen doang, cuman pengen. Ya. Cuman pengen doang. Pulang ke rumah ngelihat bini aja udah takut. Ya Allah. Nah ini akhlak, ini semuanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk apa? Tujuannya bahagia dunia dan akhirat. Insya dan kita mencontoh kepada akhlaknya Rasulullah SAW. Bagaimana beliau itu bisa mempersatukan antara kaum ini, ya, antara Ansor dan Muhajirin pada saat itu. Bahkan pada saat itu kaum Quraisy pun disatukan oleh Rasulullah SAW. Ketika akan memasang Hajar Aswad itu kan dipanggil itu tokoh-tokoh Quraisy itu semuanya. Dikumpulkan bagaimana Rasulullah caranya untuk mempersatukan itu semuanya. Sorban beliau dilebarkan, Hajar Aswad ditaruh tengah-tengah. Ini tokoh-tokoh Quraisy ini suruh megang tuh, ujungnya satu persatu. Ini tandanya Rasulullah ketika yang satunya berpisah, yang satunya bermusuhan, di saat disatukan oleh Rasulullah, Muhammad Rasulullah, kaum Quraisy pada saat itu alhamdulillah aman, sentosa, alhamdulillah. Nah kita pun menginginkan di negeri yang kita cintai ada pemimpin yang inspirasinya bagaikan Rasulullah SAW, yang bukan sikut kiri sikut kanan, tonjok depan tonjok belakang, bukan, tetapi yang membawa rahmatan lil alamin, yang menunjukkan satu kesatuan untuk apa? Untuk kemajuan negeri yang kita cintai, yaitu Indonesia. Ini yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Wabil khusus bapak-bapak semuanya nih yang diberikan amanah, mudah-mudahan ketika diberikan amanah ini
menjadi pemimpin yang amanah, yang selalu menjunjung tinggi kejujuran dalam kepemimpinannya. Amin ya Rabbal. Insya. Karena ketika kita diberikan amanah, menjadi pemimpin amanah, pemimpin yang baik, yang jujur dalam kepemimpinannya, insya Allah ini merupakan ladang amal kita. Karena manusia itu kan masing-masing amaliyahnya. Ada yang ibadahnya mungkin ngajar ngaji dan sebagainya, duduk di majlis taklim dan sebagainya. Ada juga yang kerja. Bapak keluar dari rumah masing-masing menuju tempat ini, ibu keluar dari rumah masing-masing menuju tempat ini, nawaitunya karena Allah. Seorang suami merupakan kewajiban untuk memberikan nafkah zahir dan batinnya kepada istri dan anaknya. Seorang istri hanya membantu ekonomi seorang suami dan anaknya. Makanya kalau seorang istri itu, Pak Tri, ketika sudah berumah tangga, walaupun dia sudah bekerja, itu harus minta izin sama suaminya. Bang, karena saya ini sudah kerja, izinkan kami untuk meneruskan kerja itu. Atau mungkin belum kerja, dia minta izin sama suaminya. Kata suaminya, boleh. Tapi kalau kata suaminya tidak boleh, harus turun sami'na wa ata'na kepada suaminya. Diam di rumah, nunggu suaminya, ngurus anak dan rumah tangganya. Itu kewajiban seorang istri. Tapi kalau diizinkan oleh seorang suami, niatnya apa? Niatnya untuk membantu ekonomi suami dan anak kita. Niatnya jadi ibadah. Jadi bukan jadi kesombongan, Pak Haji. Ya mentang-mentang pangkatnya dia, gajinya dia, udah suaminya diginiin belum dia. Amit-amit, naudzubillahi min. Tapi insya Allah di Kesbangpol ini kagak ada yang demikian, amin. Insya Allah. Mohon maaf Bu, kalau orang kampung ngomongnya model begini, emang agak pedes gitu kalau ngomongnya. Ya, nggak apa-apa ya Pak Haji. Ini kan kita jadikan suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Bapak sebagai suami, ibu sebagai istri daripada suaminya, menjadi ibu daripada anak keturunannya. Ini harus berdasarkan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat Rasulullah memanggil istrinya itu, subhanallah, penuh dengan kasih sayang. Saya tanya sama ibu pernah gak dipanggil sama suaminya sebagaimana Rasulullah memanggil kepada ibu? Ya Humairah, wahai wajah yang kemerah-merahan. Ya Hubabah, wahai yang aku cintai. Pernah nggak dipanggil model begitu? Ini di atas 18 tahun ke bawah, dengerin aja. Pernah nggak ibu dipanggil model begitu? Ada nggak suaminya di sini? Nggak ada ya, Pak Haji? Nggak ada yang suami istri kan di sini kan? Satu kantor? Nggak ada, nggak boleh ya. Ini subhanallah, Rasulullah itu penuh dengan kasih sayang, sopan santun, yang dikedepankan oleh Rasulullah SAW. Makanya ini saya perlu sampaikan, sebagai inspirasi di dalam kehidupan Rasulullah itu, akhlaknya Siti Khadijah sebagai istri daripada Rasulullah itu ada 3. Ini khusus buat ibu-ibu dulu Pak. Ya, biar ibu-ibu ucapannya, perkataannya, kerjanya menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa akhlak daripada Siti Khadijah? Yang pertama, akhlak Siti Khadijah itu tidak pernah berani untuk mengeraskan suaranya di hadapan suaminya. Kalau ibu bagaimana? Uy, jawab. Ya pulang kerja capek, suaminya barangkata nyuruh bikin kopi. Mah, bikin kopi, bikin dewek apa? Agak tahu apa, gua baru pulang kerja, macet, panas kepanasan, hujan kehujanan. Siti Khadijah ketika dipanggil, walaupun dia sibuk, walaupun dia capek, dipanggil oleh Rasulullah, dia merundukkan badannya, dia tundukkan kepalanya. Baik, iya Rasulullah. Ini kita mau begitu enggak Pak Haji? Kalau dipanggil sama kita, mah, iya, kan enak model begitu. Bagaimana istri kita akan nimpalinya dengan akhlak dan adab di depan suami kita? Kadang-kadang suami kita manggilnya juga asal goblek. Pak, kalau manggil istri itu begini Pak, saya dicontohkan sama kiai saya, guru saya. Kalau ente mau nyuruh istri itu, mah minta maaf, bisa nggak bikinin kopi? Mah minta maaf, bisa nggak bikin sarapan? Mah minta maaf, bisa nggak ngambilin ini dan itu? Jadi kalau seandainya kita minta maaf dulu, oh itu kayak disanjung tuh, dihormati, dibanggakan dia. Makanya di saat kita minta maaf dulu kepada dia, baru nyuruh kepada dia, walaupun dia sibuk, walaupun dia capek, dia akan
menjawabnya dengan penuh adab dan akhlak. Iya bang, sebentar ya bang. Kan enak model begitu Bu ya. Punya suami, kalau nyuruh sama kita minta maaf dulu, enak apa kagak? Ini mas saya menyampaikan hari ini yang keseharian yang dipakai aja udah. Nggak muluk-muluk aja ya. Itu ini. Enak gak punya suami model begitu? Enak kan? Iya, suami pun ketika ibu nimpalinnya pakai adab dan akhlak, suami pun bangga mendapatkan punya istri yang solihah. Alhamdulillah. Jadi akhlaknya Siti Khadijah itu di hadapan Muhammad Rasulullah tidak berani untuk mengeraskan suara. Satu. Yang kedua, ketika Rasulullah di rumah dan keluar rumah, dia selalu mendampingi Rasul. Ini tugas yang kerja mungkin dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Dia kerja. Hari Sabtu dan Minggunya ada di rumah. Suami ada di rumah, istri harus ada di rumah. Ini kadang-kadang suami ada di rumah libur, istri ke mall mulu. Istri arisan mulu. Betul apa tidak? Gimana akan terciptanya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, pendekatan yang lebih baik dalam rumah tangganya? Karena apa? Ketemu 1 minggu aja susah, betul apa tidak? Nah ini Siti Khadijah ini ketika Rasulullah di rumah ditemenin, ditanya sama beliau mau minum dulu, mau makan dulu, ditawarin. Bahkan dalam satu hadis dikatakan seorang istri yang menawarkan kepada suaminya untuk bersetubuh, pahalanya begitu besar di hadapan Allah. Kita dengar ini, Rasulullah yang ngomong bukan saya cuma ngomong nyampein doang. Ya, baik kalau lagi di rumah itu tawarin suaminya, bang mau makan dulu, apa mau minum dulu, apa mau ke kamar dulu, tawarin. Iya, apalagi dua-duanya kerja, suaminya kerja apa aja ya, istrinya kerja, kan ketemunya ini. Kadang-kadang udah nyampe di rumah, suaminya baru pulang, udah tidur istrinya gitu kan. Ini bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika ibarat kata ibu ada di rumah, suaminya mau keluar rumah, temenin sampai gerbang, antarkan beliau. Misalnya suami kita mau keluar kota atau mungkin acara yang lainnya, kewajiban seorang istri menemani sampai luar, sampai pintu gerbang, dibawa tasnya, disampaikan, diberikan kepada suaminya, ambil tangannya suaminya, kecup tangannya. Ibu salaman begitu nggak sama suaminya? Biarin Pak Haji, saya ajarin hari ini. Kadang-kadang sekarang ini Masya Allah kalau saya ngelihat itu di YouTube, salaman ditaruh di jidat tangan suami, salaman ditaruh di pipi gitu kan. Ketika suami tangannya ditaruh di jidat, kata suaminya, tahu aja gue lagi banyak masalah di kantor. Yang benar itu salaman model begini tuh, dicium. Nah suami pun harus tahu di saat istri salaman model begitu, ambil pundaknya, kecup keningnya. Kalau seandainya salamannya menurut sunnah Rasulullah, dikecup kening seorang istri, menandakan cinta yang dikasih sayang yang sebenarnya kepada istrinya, suaminya, insya Allah rumah tangganya penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Ini dipraktekin apa kagak nih? Enggak, kadang-kadang kan kita banyak malunya betul. Kalah sama ABG yang di luaran, yang belum disahkan secara agama dan negara. Saya pernah mengisi acara di Lotemar, Pak Haji. Mohon maaf nih, cerita sedikit. Ketika sampai di lobi bareng tuh sama saya. Saya sampai, tuh orang diboncengin. Sampai juga. Salamannya cakep banget Pak Haji. Dikecup. Saya penasaran. Nah yang lakinya kan lewat tuh, nggak kerja di Lotemar. Yang perempuannya bareng sama saya tuh, mau naik ke tempat acara. Saya tanya, mohon maaf Mbak, itu tadi suaminya? Bukan Pak Ustaz, itu pacar saya, salamannya cepak-cepikinya kayak laki bini, kata saya. Ya Allah, yang belum disahkan secara agama aja sama negara, subhanallah beraninya minta ampun, betul apa tidak? Kita yang sudah disahkan secara agama dan negara, kadang-kadang banyak malunya, betul apa tidak? Salaman sama suami, bener, begini malu. Cepaka-cepiki kita cium jidat, cium pipi kanan, pipi kiri sama suami istri, kita kadang-kadang malu. Padahal kita disunahkan supaya apa? Rumah tangga kita terjalin dengan sakinah mawaddah warahmah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Makanya mulai besok praktekkan itu semuanya. Ibu salaman sama suaminya. Agak ngerti juga suami, bang.
Apaan? Jidat gua cium. Iya, dia kagak ngaji soalnya, kagak tahu gitu Pak Haji gitu kan. Jadinya sodorin aja. Udah salaman kita bener nih menurut sunnah Rasul. Sodorin jidat kita. Kagak ngerti juga, Bang, cium lu Bang. Lu kagak mau. Ada tanggal-tanggalnya khusus. Oh, tanggal muda. Oh, kalau tanggal muda itu udah jangan dikatain lagi Pak Haji kalau itu Pak. Semuanya juga gitu kan. Itu kategorinya. Ada duit abang saya, nggak ada duit abang gua tendang. Kata orang serengseng sono udah begitu. Itu kategorinya kalau ada tanggalnya udah begitu Pak Haji. Ya ada duit abang saya, nggak ada duit abang. Ada yang udah begitu di sini? Jangan, kasihan. Ya. Yang ketiga, akhlak Siti Khadijah yang ketiga itu adalah seorang perempuan dandannya khusus untuk suaminya. Insya Allah. Ya, kadang-kadang kalau mau kondangan dandannya sejam kagak rapi-rapi. Giliran nyambut suaminya, nemenin suaminya, daster rombeng masih dipakai. Amit-amit naudzubillahi min. Pagi dipakai, siang dipakai, masak dipakai, ke dapur dipakai, kamar mandi dipakai. Giliran pulang suaminya capek-capek pengen nyekep istrinya, dicium lehernya bau balsam, dicium pipi kanan dan kirinya Hansaplas. Amit-amit naudzubillahi min. Nah, ini 3 akhlak. Kalau kita lakukan ini semuanya akan menjadi inspirasi dalam rumah tangga kita, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagaimana kita menjadi inspirasi dalam ibarat kata masyarakat, bangsa dan negara kalau seandainya dalam hal kurikulum kecil pun rumah tangga kita masih acak-acakan, betul atau tidak? Jadi mulailah dari diri kita, mulailah dari rumah tangga kita, masyarakat, insya Allah bangsa dan negara kita akan menjadikan Allah negara kita menjadi rahmatan lil alamin, amin. Keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ini bagaimana untuk menciptakan ini semuanya? Kita sebagai suami juga, suami harus mengedepankan tentang adab dan akhlak di dalam kehidupan kita. Manggil sama istri harus dengan adab dan akhlaknya. Manggil kepada anak harus dengan adab dan akhlaknya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Makanya kata Rasulullah SAW, sifatilah dengan sifat kata Rasulullah. Apa sifat daripada Rasulullah? Yang pertama adalah asidku. Rasulullah selalu menjunjung tinggi kejujuran dalam kepemimpinannya, baik dalam rumah tangga, bermasyarakat, bernegaranya, bahkan sampai akhiratnya. Insya Allah tuh Rasulullah. Dia jujur ucapannya, nggak pernah bohong. Ya, contoh kalau suami pernah berbohong pada istri 1 kali, pasti Pak akan menutupi kebohongan itu dengan kebohongan, betul atau tidak? Gak mungkin kebohongan itu ditutupi dengan kejujuran. Kebohongan akan ditutup dengan kebohongan kembali. Itu dalam ruang lingkup kita menjadi pemimpin dalam rumah tangga kita. Belum lagi tingkat RT-nya, tingkat RW-nya, kelurahannya, camatnya, sampai provinsi, bahkan sampai negara Indonesia. Kalau diawali dengan kebohongan, dia akan maksimalkan dengan kebohongannya. Na'udzubillahi min. Oke, mudah-mudahan kita doakan pemimpin-pemimpin kita jujur, amin ya robbal. Kan kalau pemimpin kita atasnya jujur, ke bawahnya pun insya Allah akan mengikuti kejujurannya, betul apa tidak? Kalau atasnya bohong, insya Allah ke bawahnya juga ikut bohong, Pak. Na'udzubillahi min. Ini yang tidak diinginkan kami sebagai masyarakat kecil. Dan begitupun kalau seandainya bapak dan ibu menjadi pemimpin yang amanah di dalam kepemimpinannya, jujur mengedepankan kejujuran dalam kepemimpinannya, insya Allah menjadi bekal bagi kita untuk menuju bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bareng-bareng sama kita semuanya, insya. Yang penting kita harus jujur. Yang kedua, sifat daripada Rasul yang kedua adalah amanah. Di saat diberikan amanah menjadi pemimpin yang amanah, lebih mengedepankan urusan orang, masyarakat ketimbang urusan perut dan kelompoknya. Mohon maaf, ada satu riwayat ketika kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Suatu ketika anaknya ini sekolah, masuk pendidikan.
Anaknya ini, masya Allah, bajunya penuh tambalan. Di sini disobek, ditambal, di sini sobek, ditambal. Lalu diejeklah oleh teman-temannya. Masa anak seorang khalifah, seorang pemimpin, bajunya penuh tambalan, bajunya jelek, bajunya rusak. Namanya anak kecil pasti pulang ke rumah ngadu sama bapaknya, betul apa tidak? Sampai di rumah di anak Umar ini ngadu, wahai ayahandaku, ketika aku di sekolah aku dihinakan, aku diomongin sama teman-temanku. Masa si anak seorang pemimpin bajunya gembel, bajunya penuh dengan tambalan. Lalu Sayyidina Umar ini memberikan surat kepada bendahara negara. Ditulis surat itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai bendahara, kalau sekiranya ada uang negara, kami mohon untuk meminjamnya. Insya Allah bulan depan ketika aku ada gaji, potong dari gaji itu. Apa jawaban daripada bendahara pada saat itu pada Sayyidina Umar? Tidak sekonyong-konyong memberikan kepada Sayyidina Umar, walaupun dia adalah merupakan atasannya, pimpinannya. Dia tulis surat lagi, mohon maaf Khalifah, Anda benar adalah merupakan pemimpin kami. Tetapi di saat Anda menulis surat ini, apakah Anda dalam keadaan sadar Anda akan meminjam duit negara ini, bahkan menjadi jaminan gaji tahun besok untuk membayarnya? Aku bertanya kepada engkau wahai Khalifah, apakah engkau akan sampai umurmu pada bulan besok? Di saat dibalas oleh bendahara itu, tersungkurlah Sayyidina Umar, menangis dengan senangis-nangisnya bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Dia sudah mendahului takdirnya Allah Subhanahu wa taala bahwa dia itu bakal sampai kepada bulan besok dan bisa menutupi hutangnya. Kalau pimpinan kita, Pak, dikabarin model begitu ke bendahara, dibalas begitu, besok dipecat kali ya. Tapi insya Allah kalau Pak Tri pimpinannya, insya Allah kagak. Insya Allah. Jangankan pimpinan atasan, Pak, tingkat RT aja, tingkat RT. Misalnya sama bendaharanya nih, WA dah, bendahara, gua minjem duit dulu dah. Bulan besok giliran gajian gua bayar. Dinasihatin tuh sama bendahara, ngamuk, diganti bendaharanya bulan besok. Tapi kalau kita berkaca dengan kepemimpinan Sayyidina Umar, bukan dia marah, dinasihati oleh bendaharanya, tapi dia bersujud di hadapan Allah bahwa dia sudah mendahului takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pun demikian, amin. Ya Robbal, kalau pemimpin di Indonesia model begitu, insya Allah berkah kali ya Pak ya. Insya Allah. Mudah-mudahan dari sekian banyaknya di sini, di Kesbanpol ini mudah-mudahan nanti ya mungkin bisa jadi menjadi bupati, gubernur dan sebagainya, apalagi mungkin presiden di tahun 2029 ya nanti. Mudah-mudahan akan menjadi pemimpin yang lebih amanah. Amin ya Robbal. Gak ada yang mustahil di hadapan Allah. Wabil khusus regenerasi kita yang muda-muda ini menjadi menteri ini, menteri itu. Kan Allah yang berkehendak, betul. Kita meminta kepada Allah itu lebih baik daripada minta kepada manusia. Minta kepada manusia 1 kali dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali dicemoohin. Lu minta mulu sama gua. Tapi kalau minta kepada Allah, lebih dari itu, Allah lebih suka kepada hambanya yang banyak memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Minta jabatan jangan minta kepada atasan, mintanya kepada Allah. Kalau Allah sudah kasih, insya Allah berkah. Tapi kalau minta kepada atasan, atasannya dicopot, ikut dicopot semuanya. Betul apa tidak? Ini kan kenyataan, bukan hayalan dalam kehidupan kita. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk dan taufik hidayah kepada kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, tabligh, sifat yang ada di Rasulullah. Bagaimana kita akan sampai kepada tujuan kita. Derajat yang begitu tinggi, kemuliaan yang Allah akan berikan kepada kita. Kesuksesan kita dunia dan akhirat kita. Kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Yang keempatnya kata Rasulullah, patanah, Rasulullah mempunyai skill yang tinggi, keilmuan dunianya, keilmuan akhiratnya wabil khusus. Makanya kita ini harus rajin, di samping kita ibarat kata jasmaninya kita isi, tetapi kita pun jangan lupa untuk mengisi rohani kita. Insya minimal sebulan sekali dah.
Kita ada di rumah libur, ada pengajian di musola, di masjid, ikut nimbrung. Orang yang ikut nimbrung di masjid, di musola, di majelis itu, insya Allah Pak, ketika kita menjadi masyarakat, subhanallah yang dirindukan, betul apa tidak? Ya, jangan sampai kita, Pak Haji yang di sono itu kemana mulu sih, nggak pernah nongol. Kita jadi asing gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan ini semuanya, jadi kita punya ilmu dasarnya, ilmu agama kita, ilmu dari agama kita, insya Allah akan membawa nilai-nilai keberkahan bagi kita dunia dan akhirat kita, insya Allah. Sidik dijalankan dalam kehidupan kita, amanah dijalankan dalam kehidupan kita. Kita pun mempunyai cita-cita untuk sampainya itu semuanya dengan skill yang ada di dalam jiwa raga kita, baik zahir dan batinnya. Insya Allah kita termasuk dalam kategori wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihina wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat di hadapan Allah, orang yang taat di hadapan Rasulullah SAW, ma'allazina an'amallahu alaihim, beserta orang-orang yang mendapatkan kenikmatan daripada Allah, ma'an nabiyyin, beserta para nabi kelak di hari kiamat, wasidikin, beserta orang-orang yang selalu menjunjung tinggi kejujurannya, wasyuhada, beserta orang-orang yang mati syahid, yang memperjuangkan yang hak itu hak, yang batil itu batil, wassolihin, beserta orang-orang yang soleh, yang selalu menjalankan amal yang kebaikan di dalam kehidupannya, diberikan amanah menjadi amanah, diberikan kebaikan dijalankan dengan kebaikan. Dia berani untuk menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang hak untuk kita yang boleh diambil, dan kebatilan yang tidak boleh diambil dalam kehidupan kita, itu dinyatakan dalam kehidupannya. Ini semuanya adalah merupakan teman bagi kita. Itu teman setia dunia dan akhirat kita, insya Allah. Teman dunia kita cari gampang Bu, banyak duit, banyak nimbrung, betul atau tidak? Kita habis gajian nih, teman kita pasti diajak aja, yuk kita nongkrong di sini, ntar gua bayarin. Yang kagak diundang aja nimbrung, betul. Tapi kalau untuk urusan akhirat, kadang-kadang kita susah mencari teman dalam kehidupan ini, betul atau tidak? Untuk akhirat dan dunia itu adalah teman yang setia, dunia dan akhirat itu adalah di saat kita salah, berani menegur kepada kita dan meluruskan kepada kita, insya Allah. Misalnya Pak Haji Tri ini salah nih, bawahannya Pak Haji Tri ini, Pak Haji, mohon maaf nih, apa yang Pak Haji jalankan itu salah. Pak Haji Tri sadar, alhamdulillah, itu yang dinamakan dengan teman setia dunia dan akhirat. Tapi kalau dunia doang, ya udah urusan dunia aja, nggak penting, biarin dia mau nyemplung di mana ke, terserah dia, betul. Tapi kalau kita pengen bahagia dunia dan akhirat, jadilah kita teman setia dunia dan akhirat kita, dan kitalah terinspirasi dengan bagaimana yang sudah dijalankan oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menjadi rahmat. Kita pun sebagai umatnya, jadikan kehidupan yang Allah berikan kepada kita ini menjadi rahmatan lil alamin, bagi kita, bagi keluarga kita, masyarakat, bahkan bangsa dan negara yang kita cintai ini, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kita akan sampai kepada apa yang sudah dijalankan oleh Rasulullah? Kembalikan kepada Al-Quran. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya, ma khuluqun nabi, khuluquhul Quran. Apa sih akhlaknya Rasul itu? Apa sih akhlaknya Nabi Muhammad itu? Khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Kaji Al-Qurannya, pahami isi yang terkandung dalam Al-Quran. Insya Allah kita pun akan ridho dan ikhlas diatur oleh Al-Quranul Karim, insya Allah. Jadikan Al-Quran sebagai bacaan. Satu hari sanggup pas 1 juz, Pak? Pak, satu hari sanggup pas 1 juz? Insya Ibu sanggup 1 juz? Kalau 1 hari 1 juz berarti 1 bulan bisa menghatamkan Al-Quran. Alhamdulillah. Oh Ustaz, saya 1 juz kagak sanggup, setengah juz dah. Lagi istirahat, lagi nggak kerjaan, buka HP kita, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, baca. Setengah juz berarti dalam 1 bulan, kedua bulannya bisa menghatamkan Al-Quran, insya Allah. Al-Quran sudah jelas, Pak, kana syafi'an lahu yaumal qiyamah. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita semuanya, insya
Allah. Cuman saya mau tanya, banyakan baca Al-Quran apa banyakan lihat WhatsApp, lihat HP? Ya, tapi bener ya, berarti jujur lu Tom. Ya, iya kadang-kadang kalau kita kayak sekarang ini kalau kita nggak ngelihat HP kayaknya kayak mau ditinggal banget gitu kayaknya. Betul Pak Haji ya? Kalau kita nggak buka HP nih, kita ini kayak mau ditinggal jauh gitu. Tapi kalau kita nggak ngelihat Al-Quran kayaknya, padahal itu adalah merupakan pedoman dalam kehidupan kita, kadang-kadang asik aja udah. Ini yang harus kita rubah. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini, wabil khusus bermanfaat untuk diri saya, bisa merubah jiwa raga saya, individu saya dalam kehidupan ini. Semakin cinta pada Al-Quranul. Lalu, para sahabat bertanya lagi, balfarku bainal insan wal hayawan. Apa sih perbedaan antara manusia dengan binatang? Nih Sayyidina Aisyah ini sebelum menjawab ini, dia tanya sama sahabat. Ente kalau disampaikan sama saya, kata Sayyidina Aisyah, tersinggung apa kagak? Sayyidina Aisyah nanya dulu tuh di dalam kitab Hilyatul Auliya itu. Ya udah, sampaikan aja Sayyidina Aisyah. Disampaikan oleh Sayyidina Aisyah. Al-farqu bainal insan wal hayawan bi akhlaqihi wa bi hayaihi wa bi qiraatil Qur'an. Perbedaan manusia dengan binatang itu yang pertama bi akhlaqihi. Manusia mempunyai akhlak. Apa yang sudah disampaikan oleh Rasul, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Diutus secara Rasulullah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Makanya mudah-mudahan kita termasuk umat ya Rasulullah yang selalu mengedepankan adab dan akhlak. Amin ya robbal. Yang kedua, bihayaihi, perbedaan antara manusia dengan ayam, perbedaan manusia dengan kambing. Yang kedua adalah bihayaihi, manusia mempunyai rasa malu, bukan malu-malu insya Allah. Melakukan kesalahan, malu di hadapan Allah, malu di hadapan Rasul, malu di hadapan hukum yang ada di Indonesia. Betul apa tidak? Kalau rasa malu ini dikedepankan dalam kehidupan kita, karena rasa malu ini al-haya minal iman. Rasa malu itu sebagian daripada iman. Kalau seandainya rasa malunya sudah tidak ada, berarti keimanannya sudah hilang. Kalau rasa malu dibawa Bu, dari rumahnya ke kantor gitu kan, dari rumah ke tempat kerjanya, dari rumah ke tempat dagangnya, insya Allah kecurangan dalam dagangnya nggak ada, korupsi pun akan bebas. Betul apa tidak? Cuman kadang-kadang rasa malunya kagak dibawa sampai kantor gitu kan. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga adalah biqiraatil Qur'an. Perbedaan antara manusia dengan binatang itu adalah manusia mempunyai bacaan amalan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Insya Allah Islam mengajarkan demikian. Begitupun mungkin di sini ada yang non muslim, beliau pun mengajarkan demikian, menanamkan kejujuran dalam kehidupannya, menjadi pemimpin yang amanah. Insya Allah berkah dunia dan akhiratnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang saya sampaikan Pak Haji. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan 1 sampai 2. Mau nanya apa, mungkin tentang jodoh tentang apa juga silahkan untuk ininya gitu kan. Tapi kalau nanya politik jangan sama saya ya, ada bagiannya ya. Sekarang ini kalau ibarat kata kita salah-salah ngomong repot juga gitu kan ya. Kayak calon tuh kemarin salah satunya gitu kan, pemuda pengangguran dinikahi sama janda kaya, kan repot urusannya. Sampai sekarang permasalahannya belum selesai Pak Haji itu. Hati-hati makanya dengan ucapan kita, apalagi sebagai calon pemimpin wabil khusus DKI Jakarta ini. Salah-salah dikit dibully terus sampai sekarang. Ya, hati-hati. Ya, Rasulullah itu nggak miskin, maharnya banyak. Dihitung kalau di Indonesia itu berapa triliun yang diserahkan pada Sayyidah Khadijah. Rasulullah kaya. Sebelum nikah itu untanya banyak, kambingnya banyak. Ini dikatakan pengangguran, kagak punya apa-apa, kan kagak bener model begitu, betul? Ya Allah, kata saya, mudah-mudahan Allah ampunin dah. Dia sudah minta maaf, cuman kalau hukum terus berjalan kan untuk ini. Sampai sekarang tuh ini amin ya Allah, kata saya. Kasihan juga gitu, kepeleset juga dia Pak Haji kemarin itu. Iya, ngomongnya di sono lagi tuh di BSD, di Serpong. Di sono kan banyak orang-orang ini gitu kan di sono. Udah langsung diangkat sampai viral sekarang ini. Jadi hati-hati sekarang ini. Ya untuk ini makanya kalau nanya soal politik jangan sama saya dah, bagiannya ada mungkin di sini dah sama Pak Haji yang nyender di tengah gitu kan, sama Pak Haji Tri dah, itu jangan sama saya ngomong. Kalau yang lain silahkan sebelum ditutup.
Ini udah jam 10 juga soalnya. Nggak ada? Kalau nggak ada saya tutup nih. Ya. Ibu kali yang menanya ditanyain. Silakan. Ini main unjuk-unjuk kan. Yang orang suruh nanya, yang ini suruh nanya, akhirnya kagak juga gitu kan. Bukan ditanya ibu. Kalau nggak ada yang nanya saya tutup doa nih. Nasi keburu dingin soalnya. Ya Allah. Ya kadang-kadang kalau ngomong di depan begini saya bingung juga Baji gitu kan, begini ngomong kita begini tak salah gitu kan. Udah Bu? Kalau paham, akhlaknya Siti Khadijah ada berapa? Ntar hadiahnya dikasih sama Patri. Kalau nggak Pak Muslihin di belakang ketawa aja beliau. Ada berapa akhlaknya Siti Khadijah? Ada berapa? Ah berarti kagak nyimak dari tadi. Ada berapa? Ada berapa deh akhlaknya Siti Khadijah? Ada 2 apa 3? Salah kalau 2. Ada 1, tidak berani mengeraskan suaranya di hadapan suami. Yang udah punya suami. Nanti kalau belum punya suami, praktekkan akhlaknya Siti Khadijah. Yang kedua, lalu menemani Rasulullah ketika ada di rumah dan mau keluar rumah. Yang ketiga, seorang istri ketika menyambut suaminya dandan khusus untuk suaminya. Dandan tuh, kalau ibarat kata ibu udah pensiun, suaminya masih kerja, suaminya pulang misalnya jam 5, jam 6, dari jam 3 ibu udah dandan. Ya, pakai bedak yang tebal, pakai baju yang cakep. Tuh ketika ngucapin ketok pintu, ngucapin salam, assalamualaikum, ibu udah di belakang pintu, waalaikumsalam. Suami capek, panas kepanasan, hujan-hujanan, disambut oleh istrinya, hilang itu semuanya. Insya, ya jangan malu ibu sambut tuh suaminya. Ambil tangannya, cium tangan itu ini. Abang mau minum dulu apa makan dulu. Ibu nyiapin segelas ini, segelas diminum oleh suaminya, mendatangkan 1000 kebaikan, menghilangkan 1000 keburukan. Kata istrinya, Ustaz pengen lebih banyak lagi, ambil galon, tenggakin sama suaminya. Ibu nyuapin suaminya, suami nyuapin ibunya, mendatangkan 1000 kebaikan, menghilangkan 1000 keburukan. Tapi kadang-kadang orang masih penasaran, Ustaz pengen lebih banyak lagi, ambil bakul, tenggakin sama suaminya. Yang ada bukan sehat, suaminya mati. Ya. Kadang-kadang jangan kita malu tuh, ibu nyuapin suaminya, bang saya suapinnya, ayo. Mendatangkan 1000 kebaikan, menghilangkan 1000 keburukan. Untung apa tidak? Nilainya nanti di akhirat, bukan di dunia. Tapi di dunia akan menimbulkan kemesraan kita dalam rumah tangga kita. Insya kalau kita jalankan ini semuanya indah aja dalam rumah tangga kita. Ributan ibarat kata itu kan modalnya Pak Haji ya. Kalau rumah tangga kita nggak ada ribut, cekcok dikit, nggak ada enaknya. Bisa ribut, itu mesra lagi kan indah Pak Haji ya. Ribut misalnya nih hari Jumat, udah besok kita berangkat ke puncak dah hari Sabtu pagi, kan enak padahal begitu. Ya. Jadi akhlaknya Siti Khadijah itu ada 3. Sifat Rasulullah ada berapa? Ada 1 sidik, jujur. Yang kedua amanah. Yang ketiga tabligh. Yang keempat fatwa, skill. Ya, kecerdasan kan bisa skill. Kita punya skill misalnya buka bengkel, cakep, punya usaha. Bapak kerja di kantor ini kan punya skillnya. Mana mungkin saya berangkat kerja di sini bukan skillnya saya skillnya di majelis masing-masing. Iya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya Rabbal alamin. Berarti sudah paham ya? Ini menjadi bekal. Nanti istrinya salaman sama suaminya yang benar. Insya Allah. Nggak ngerti juga, sosorin nih jidatnya sama suaminya. Ya, bang, nyosor jidat saya, pahalanya sama abang nyium Hajar Aswad. Kata abangnya, iya bener Hajar Aswad kan hitam luit. Kan keberuntungan juga gitu untuk ini. Jadi cukup ya.
Cukupnya pertemuan silaturahmi saya ini mudah-mudahan bermanfaat untuk individu saya dan seluruh karyawan karyawati yang ada di Kesbangpol ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan dan ridhonya daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita niatkan dan kita hajatkan mudah-mudahan Allah ijabah dan Allah kabulkan, dan mudah-mudahan kita doakan pimpinan-pimpinan kita semuanya mudah-mudahan dalam kepemimpinannya ini mengedepankan tentang kejujuran dan amanah di dalam kepemimpinannya. Litilkan niyah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita doakan saudara-saudara kita, teman kita, sahabat kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan kepadanya. Rijal bisyifa bidiyan syifa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa ismi anta syafi Allah syifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alaman. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa sallallahu alaihi wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radallahu kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhil karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taftahu lana biha babar ridha wa taysir wa taghliqu biha ana babasyari wa ta'sir wa takunu lana waliyan wa nasira. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah lidinina, hasbunallah lidunyana, hasbunallah lima ahammana, hasbunallah liman bagu alaina, hasbunallah liman kadana. Bismillah hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim, pada pagi menjelang siang ini kami berkumpul di sini ya Rabb. Limpahkanlah rahmat dan keberkahan kepada kami ya Rabb. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Rabb, zahir dan batin ya Rabb, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Rabb. Seyogyanya mereka masih hidup, muliakan dan berkahkanlah di dalam kehidupannya ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, seyogyanya mereka sudah kembali menghadapmu ya Rabb. Ampunkan segala dosa dan kesalahannya ya Rabb. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surgamu ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, tempatkan di tempat yang semuanya di sini yaitu surgamu ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, jadikanlah rumah tangga kami, rumah tangga anak turun kami, rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, penuh keberkahan daripadamu ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, jadikanlah regenerasi kami, anak turun kami, anak-anak yang soleh dan solihah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, ijabah dan kabulkan seluruh niatan dan hajat kami ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, bimbinglah kami, tunjukkanlah kepada kami ya Rabb. Di saat kami ini diberikan amanah oleh masyarakat banyak, wabil khusus yang ada di DKI Jakarta ini ya Rabb, supaya kami di dalam menanggung amanah ini menjadi pemimpin dan wakil rakyat yang amanah di dalam kepemimpinan kami ini ya Rabb, sehingga akan membawa nilai-nilai kebahagiaan bagi kami, keselamatan bagi kami, kesuksesan bagi kami dunia dan akhirat kami ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, bimbinglah pemimpin-pemimpin kami, wabil khusus pemimpin negeri yang kami cintai ini ya Rabb. Jadikanlah pemimpin kami, presiden yang amanah ya Rabb, yang selalu menjadi pemimpin, menegakkan kejujuran dan keamanan di dalam kepemimpinannya ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, sehatkan kami zahir dan batin kami ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, ketika kami dilimpahkan dengan kenikmatan daripadamu ya Rabb, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu dan umat Rasul-Mu yang selalu mensyukuri atas karunia kenikmatan yang telah Engkau berikan ya Rabb. Di saat kami diuji dengan ujian berupa penyakit, musibah yang berikan kepada kami ya Rabb, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang selalu sabar dan tawakal, ikhlas kepadamu ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, kami pun yakin
Di saat kami hidup, kami pun akan mati kembali menghadap-Mu ya Rabb. Setiap hamba yang hidup di muka bumi ini akan mati. Sesuai dengan firman-Mu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian ya Rabb. Matikan kami ya Rabb dalam keadaan mati husnul khatimah. Allahumma takhtim lana bi husnul khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam, amal soleh menuju ridho dan surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada baik yang Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Haji Ahmad Sayuti yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan kepada kami semua, nilai-nilai kebaikan dan suri tauladan Nabi Muhammad SAW dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih pula kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikianlah acara ceramah agama kita hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu dapat menikmati konsumsi yang kami telah sediakan. Silakan Bapak Ibu mengambil di meja ruang